Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suara Mistis. Apa kabar pemirsa? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan dilancarkan segala urusan. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah cerita mistis. Mengenai nyata atau tidaknya cerita ini masih belum diketahui kebenarannya. Yang jelas, semoga cerita ini dapat kita ambil sisi positif dan hikmahnya untuk kehidupan kita. Apabila ada kesamaan nama tokoh dan tempat, itu hanyalah kebetulan dan tidak kami sengaja. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Mata lamur wanita tua itu membelalak, melihat siapa di depan pintu. Tatapannya melekat pada anak gadis yang sudah lama tak ditemui itu dengan raut khawatir. "Mak, gimana kabar, Mak?" Nila menyerbu tubuh kurusnya memeluk. "Kenapa pulang, Duk? Cepat balik ke sana," kata Mak sedikit mendorong tubuhnya. "Mak, kenapa?" Mata bulat gadis itu menatap heran. Ia lupa teman lelaki di sampingnya juga menyernyit dahi. "Oh ya, Mak, ini kenalin teman Nilam, namanya Juju. Dia ngantar Nilam ke sini karena khawatir." Pemuda berbibir tipis itu senyum lebar, meraih tangan Mak, sedikit menunduk menempelkan di keningnya. Saat Nilam makan ke kamar wanita tua itu, kembali mendorong ranselnya, bahkan sedikit memaksa meminta si gadis segera kembali saja ke kota. "Bukannya Mak tidak suka kamu pulang, Nilam. Cuma kampung ini lagi tidak aman untukmu," katanya setengah bergumam, seolah takut akan ada yang mendengar ucapannya. Mereka sedikit berdebat di ruang tamu. "Nilam baru aja datang, Mak. Capek, masa disuruh balik lagi? Perjalanan Nilam ke sini setengah hari, Mak," gerutu gadis itu terlihat sedikit kesal, lalu menerobos masuk ke bilik. Juju sedikit bingung. Ia disuruh Mak duduk dan akan dibikinkan teh. Nilam segera merebahkan diri pada ranjang kayu yang mengeluarkan suara berderit. Kaki ia naikkan ke penghalang ujung ranjang. Cara itu cukup membuatnya bisa mengistirahatkan badan yang lelah. Duduk selama 8 jam di bus tadi malam, lanjut naik ojek 1 jam, baru ia tiba di kampung kelahirannya ini. "Minum dulu tehnya mumpung hangat," Mak menyuguhkan panganan kecil untuk Juju. Ngobrol sebentar, wanita tua itu masuk bilik Nilam membawa segelas besar teh. Langsung disodorkan ke tangan Nilam. Gadis 24 tahun itu bangun, meraih gelas, langsung meminumnya tandas. "Pemuda ganteng itu teman apa teman?" kata Mak sempat menggoda. "Teman, Mak. Dia maksa ikut." "Oh," Mak mengangguk-angguk. "Mak, kenapa sih khawatir banget Nilam pulang? Apa nggak kangen sama anak?" tanyanya dengan bibir maju. "Bukan begitu. Nanti kamu juga paham apa maksud Mak. Pokoknya hari ini juga kamu berdua harus balik." Mak kembali menampakkan raut wajah serius. Ia sendiri wajah berkeriput itu semakin tampak saat mereka duduk bersisian. Ia terharu melihat anak gadisnya ia tumbuh begitu cantik. Kulitnya yang dulu legam akibat bermain di bawah terik matahari, sekarang putih mulus. Pipinya pun bening mengkilap. Setelah 5 tahun tak bersua, setelah lulus sekolah menengah atas, gadis pandai ini merantau ke kota. Namun, di antara rasa bangga itu, menumbuh kekhawatiran yang sangat kini di hati Mak. Bukan saat tepat Nilam pulang sekarang. "Mak, ini aneh. Nilam sudah 5 tahun gak pulang, pengen lihat kondisi Mak di sini. Malah disuruh balik. Pokoknya Nilam balik setelah keliling-keliling mengenang tempat Nilam dan kawan-kawan bermain dulu. Sudah terlanjur ambil cuti seminggu," kata gadis bersweater rajut berwarna merah muda itu panjang lebar sambil turun dari dipan. "Nilam mau ke rumah suci.
katanya lagi sambil berjalan keluar kamar menuju ruang depan. Jangan, bentak Mak sedikit keras menahan langkahnya. Tubuh kurus Mak menghalangi Nilam yang akan membuka pintu. Juju yang tadi setengah berbaring di kursi bingung melihat ibu anak itu. Ia berdiri memandang heran. Kenapa nih? Tahu nih Mak, bingungin aja. Dua tangannya menggaruk-garuk kepala yang tak gatal. Nilam mau ke tempat suci. Dia pasti kaget lihat Nilam sekarang, katanya lagi. Mak malah menutup pintu menguncinya. Setelah sempat melirik ke kaca luar, wanita itu melangkah cepat ke kamarnya. Nilam dan Juju bertatapan heran. Tak lama, wanita itu kembali menemui Nilam dengan membawa baju lebar berlengan panjang. Warnanya kubas dan rombeng, baju yang biasa dipakai ke ladang. Kalau keluar pakai ini, jangan baju itu. Gadis berandeng-andeng di batang hidung ini kembali melebarkan mata, bibirnya penuh menganga sempurna. Belum juga tangannya menyentuh baju itu, ia tertawa lebar. Sampai memegangi perut yang terasa seperti digelitik. Mak, ini ada-ada saja. Aneh tahu. Anak udah cantik gini mau disuruh tampil jelek. Gimana sih? Ucapnya di sela tawa. Sudah nurut aja, pokoknya baju ini jangan dilepas sampai kamu balik ke rumah. Meski merasa lucu, Nilam mengikuti saja kemauan Mak. Juju menahan tawa melihatnya mendapat pelototan oleh Nilam. Gue ikut nih. Juju berdiri bersiap. Gak usah, kamu istirahat aja. Aku cuma bentar kok. Pemuda berambut tebal itu kembali duduk. Setelah Nilam melapisi pakaian yang dikenakan dengan baju bau deterjen itu, Mak menggosokkan arang ke pipi dan dahinya. Juju langsung menyembur tawa. Nilam sempat menolak, tapi tangannya dipukul Mak. Jadilah Nilam pasrah sambil membayangkan apa bentuk penampilannya kini. Ia gadis pecinta semua hal, berbau negeri gingseng, dari ujung kaki hingga kepala sudah persis idolanya, Bae Suzy. Aktris serba bisa yang menginspirasinya sampai bisa seperti sekarang. Merasa risih dengan penampilan anehnya, Nilam melapus baju kerja Mak itu di tengah jalan. Sebelum kain itu dilempar ke semak, ia menggosok kain itu rata ke wajahnya sampai dirasa sudah bersih. Jalan setapak yang sepi membuatnya lega, tak ada yang sempat melihat penampilannya tadi. Kalau tidak, ia pasti akan malu dikira orang hilang akal. Langkah kaki Nilam percepat ke arah selatan. 200 meter ke sana ada rumah yang mau dituju sebelum ke tempat suci. Setelah melewati beberapa rumah dan tanah kosong, pandangannya menyapu rumah. Rumah sederhana yang terlihat sepi, pintu dan jendelanya tertutup. Neni, panggilannya pada pemilik rumah yang juga salah satu teman masa kecil. Tak ada jawaban. Rumah beratap genteng tua itu tampak tak terurus. Nilam melihat rumah terdekat di sekitar juga sepi. Apa keluarga Neni juga merantau? Pikirnya sambil melanjutkan langkah menuju rumah suci. Teman akrabnya sejak kecil itu letaknya sedikit ke ujung kampung. Kampung ini hanya dihuni sekitar 50-an rumah. Jarak satu dengan yang lain cukup jauh. Masih banyak lahan kosong yang berumput tinggi, ditanami pohon kelapa atau buah-buahan. Banyak warga yang pindah ke kota atau kampung lain sebab merasa terisolasi di sini. Kampung tanpa listrik, apalagi sinyal telepon. Jalan menujunya juga setapak, berumput setinggi mata kaki. Melewati hutan panjang yang sebagiannya becek dan licin saat hujan, Nilam melewati sebuah bangunan panjang dari kayu. 7 ruangnya terkunci gembok coklat, cat putih kapur di dindingnya mengelupas sana-sini. Rumput di lapangan itu tumbuh-tumbuh setinggi betis anak-anak. Itu adalah sekolah dasarnya dulu. Hari Minggu begini, tak tampak anak-anak yang dulu biasa memakai halamannya sebagai tempat bermain. Sekolah itu satu-satunya tempat pendidikan yang dimiliki kampung terpencil ini. Seingat Nilam saat masa SD, hanya 2 guru yang bertugas mengajar siswa yang jumlahnya tak sampai 20 orang. Sekolah yang tidak punya jam disiplin, masuk jam 7, kemudian pulang jam 9 pagi. Hanya menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman. Fasilitasnya belum diakui hingga saat ujian kelulusan siswa akan bergabung dengan sekolah di kecamatan yang jaraknya ditempuh dalam 2 jam perjalanan. Setelah lulus,
Nilam dan beberapa teman melanjutkan SMP dan SMA di kecamatan. Tinggal di rumah saudara sampai tamat. Saat itu sebulan sekali ia pulang menengok emak. Kali ini di kepulangannya, ia berharap ibunya mau tinggal bersama di kota meski masih mengontrak. Ia ingin selalu bisa melihat wajah wanita yang tampak makin tua itu. Awal mengadu nasib ke ibu kota, Nilam bekerja sebagai tukang keramas di sebuah salon. Suatu saat ia bertemu Juju, berteman akrab, dan kemudian pemuda itu yang membawanya bergabung di komunitas pecinta Korea. Setelah belajar banyak bahasa dan budaya negeri ginseng itu, gadis pemberani ini akhirnya bisa bekerja di sebuah G-Food sampai sekarang. Perjalanan beberapa tahun mampu mengubah si gadis degil dari kampung ini berubah penampilan mbak aktris. Rambut coklat kemerahan Nilam yang licin sesekali menutupi mata karena tersibak angin. Hari yang tadi terlihat cerah berubah mendung dan berhawa dingin. Ia melirik jam di tangan kirinya masih menunjukkan angka 10 kaki. Suci, beginya girang saat melihat seorang perempuan muda berdaster tengah menyapu selasar. Orang yang dipanggil melongok heran, seperti berpikir keras. Apa ia tengah bermimpi didatangi bidadari? Kok heran gitu sih? Ini Nilam Kumalasari. Begitu mendekat, gadis itu langsung merangkul teman lamanya. Nilam. Perempuan yang dipeluk bergumam mendatar. Nilam melonggarkan pelukan. Ditatapnya, lekat wajah Suci yang tampak menua, mungkin sebab bercak hitam dan kerut di bawah matanya mulai muncul. Iya, aku Nilam, Ci. Nilam memegang kedua pundaknya, menatap seksama mata yang terlihat berkaca. Suci, katanya setengah heran melihat perempuan bertubuh sedikit berisi ini langsung meletakkan sapu dan melangkah ke dalam rumah. Nilam mengikuti langkah kaku temannya itu sampai ke ruang tamu. Suci terlihat tanpa senyum duduk di kursi rotan. Wajahnya bertambah murung. Nilam duduk di sampingnya masih menatap Suci penuh tanya. Kenapa kamu pulang? Mendengar pertanyaan itu sontak Nilam menyembur tawa. Hahaha. Kok tanyanya aneh sih? Mama aku kan ada di sini, masa nggak boleh pulang? Emang kenapa sih, Ci? Mak tadi juga bersikap aneh sama kayak kamu. Suci langsung menghadapkan wajah ke arah Nilam. Gadis bermata bulat itu ditatapnya seksama. Kamu harus cepat pergi dari kampung ini, Nilam. Sekarang kampung ini kita nggak seperti dulu. Sudah nggak aman, tegas Suci cepat. Nilam terpaku sejenak. Ada apa memangnya? Tanyanya setengah bergumam. Ia merasa ada yang tak beres melihat reaksi Suci. Gadis yang dulu dikenal cukup ceria ini tampak jauh berubah sekarang. Suci masih menatapnya lurus. Semua gadis yang diinginkannya akan sulit lepas. Mereka pasti menghilang. Kamu bisa jadi korban selanjutnya, ceracau gadis itu dengan bibir bergetar. Suci masih menatapnya lurus. Semua gadis yang diinginkannya akan sulit dilepas. Mereka pasti menghilang. Kamu bisa jadi korban selanjutnya, ceracau gadis itu dengan bibir bergetar. Korban siapa? Apa maksudnya, Ci? Aku nggak paham. Nilam terus bertanya bersamaan dengan jantungnya mulai berdebar. Ki Arya, Suci bergumam, setengah berbisik, sorot matanya berkilat aneh. Bertemu lelaki tua, pengincar nyawa. Cerita ini merupakan bab kedua dari cerita sebelumnya. Cepat pulang nih, sebelum ia ketemu kamu. Tangan perempuan berparas manis ini dingin dan bergetar memegang punggung tangan Nilam. Nilam menggigit bibir, berusaha menenangkan degup jantung. Ia mengangguk patuh pada apa yang dikatakan temannya ini. Meski tak paham sepenuhnya ucapan Suci tadi, Nilam bisa menangkap adanya bahaya yang mengancam. Buru-buru pamit, setengah berlari menyusur kembali jalan setapak menuju rumah. Sesampai di tempat baju mak dibuang tadi, ia melihat pakaian bermotif kembang itu masih terengok di semak belukar. Perlahan tangan Nilam menggapai. Sedikit sulit sebab terhalang rumput tinggi. Hap, dapat. Segera Nilam kembali memakainya. Kemudian membungkuk ke tepi jalan setapak itu, ia mengorek tanah kecoklatan yang langsung diusapkan ke seluruh wajah. Seperti yang ibunya lakukan sebelum berangkat tadi. Berharap kalau bertemu lelaki tua yang disebut Suci, ia tak akan tertarik padanya. Nilam baru paham maksud Mak Lumpit mendadaninya begini tadi. Saat akan berdiri, mata Nilam tertumbuk pada sepasang sandal kulit yang dikenakan seseorang bertelapak lebar. Kuku-kuku kakinya panjang dan hitam. Gadis itu mendongak sambil berdiri perlahan.
"Sedang apa, Nak?" Suara berat menegur sontak menambah cepat degup jantung Nilam. Matanya seketika membelalak begitu melihat wajah siapa yang sedang berdiri tepat di depannya. Lelaki berpakaian serba hitam, berkumis tebal, rambut panjang menggimbal. Matanya yang besar itu memandang sedikit menyipit ke arah Nilam. "Apa iya Ki Arya?" tanyanya dalam hati. Gadis ini cepat-cepat menunduk sambil menyela hendak berlalu. Namun, terhenti saat sebuah tangan menahan lengannya. Di saat bersamaan langit makin menggelap, muncul petir diikuti guntur setelahnya, menandakan akan segera turun hujan. Nilam tak bisa bergerak, tangan itu begitu kuat menahan. "Mau kemana? Kamu cantik sekali, sangat segar," hisis lelaki tua itu sambil menggerakkan gigi. "Aku mau pulang," jawab Nilam gemetar tanpa berani mengangkat wajah. "Merdu sekali suaramu, cantik," ujar lelaki si tua itu. Makin membuat jantung Nilam seakan-akan meloncat dari dadanya. Hujan turun deras seketika. Nilam terus meronta dari cengkraman lelaki paruh baya itu yang terus berusaha menahan badannya. Setelah sekuat tenaga melawan, tangan lelaki itu akhirnya tak lepas. Tak membuang kesempatan, Nilam segera menggambing langkah 1000. Ketakutan hebat membawanya berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Sampai tiba di halaman dengan badan gemetar dan basah kuyup, napasnya tersengal-sengal, terlihat sulit meraup udara. Nilam memeluk badan yang menggigil hendak masuk saat melihat Mak dan Juju sudah menunggunya di depan pintu. Aneh, Mak dan temannya itu mematung tak segera menyuruh masuk. Mak Lumpit yang selalu memakai kebaya dan kain jari itu seolah-olah tak bernapas, mengarah pandang pada sesuatu di belakang Nilam, sama seperti Juju yang berubah bak patung menganga. Dari sudut mata, Nilam melirik. Ada bayang hitam berdiri lalu menjajari tubuhnya. "Jadi ini anakmu, Mak Lumpit?" Suara berat itu keluar dari seseorang yang kini berada tepat di samping Nilam. Dalam sekejap tubuh dan tulang Nilam terasa melemas. Tanpa berani memandang, raganya ikut menegang, membelalak, mata menatap Mak yang belum juga bergerak. Juju seketika tersentak, segera menarik tangan Nilam masuk. Begitu juga Mak. Saat matanya berkedip, kesadaran Mak terjaga. Segera diperintahkan Nilam menjauh ke ruang belakang. Nilam menuruti segera berlari ke dapur. Mak dan Juju yang bingung kembali melempar pandang pada lelaki berpakaian serba hitam yang sudah berdiri tepat di garis pintu. Langkah keduanya serentak mundur, siaga jika saja diserang tiba-tiba. Aura lelaki tampak berniat tidak baik. Tangannya merentang memegangi sisi kusen. Sebagian rambut panjangnya menutupi mata. Dari celah ia menatap Mak Lumpit dan pemuda itu bergantian. Sorot mata itu sangat tajam. Suara hujan deras menerpa atap, menutupi suara degupan jantung Mak. Setelah mengatur napas, wanita tua itu membenarkan diri berbicara. "Tolong jangan ganggu kami," mohon Mak Lumpit sambil menangkup tangan yang bergetar di dada. Suara kecil tertahan Mak tak mungkin terdengar, tapi raut penuh permohonan terbaca jelas. Lelaki kurus itu menyengir, perlihatkan gigi coklatnya yang tak rata. Ia menyibak rambut dari wajah dengan gerakan menyentak, mengarahkan pandang ke dapur seakan-akan memindai keberadaan Nilam. Lalu sesaat kemudian berbalik pergi tanpa kata. Tarikan napas lega Mak Lumpit terlepas. Segera wanita yang sudah hampir kehilangan tenaga itu menutup pintu, menyandari daun pintu kayu itu sambil mengatur napas. "Siapa, Mak?" tanya Juju sambil membantu Mak duduk di kursi kayu. Tubuh Mak amat gemetar, belum bisa bicara sementara. Ia benar-benar tak percaya apa yang dikhawatirkan telah benar-benar terjadi. Pemuda tinggi kulit bersih itu sigap ke belakang dan mengambilkan minum untuk Mak. Tubuh Mak yang kurus itu terduduk lemah di kursi. Tatapan kosong dengan dada masih naik turun. Nilam mengekori Juju yang sudah kembali membawa segelas air putih. Gadis itu berjingkat pelan. Bajunya yang basah ditutupi handuk lebar milik Mak. Sebelum ke ruang depan, ia celingukan, menyapu pandang ke seluruh ruang tamu. Setelah merasa aman, Nilam mendekati Mak. "Sudah pergi," kata Juju menyikut lengannya. "Pergi?" Juju mengangguk, membuat Nilam menarik napas lega.
Mak Lumpit meminum habis air yang diberi Juju. Terlihat masih syok dengan kejadian tadi. Mak, Nilam menepuk bahu kurus itu membuat Mak seketika terloncat berdiri. Rupanya tadi tak menyadari anak gadisnya sudah ada di situ. Ya Gusti, Nilam, bekik Mak sambil melotot garang. Gadis itu terdiam, sedikit takut melihat Mak begitu marah. Lihat, apa yang Mak khawatirkan ini terjadi kan? Nilam, Nilam, ratap tiba-tiba keluar dari bibir keriput itu. Minum lagi Mak, Cucu tadi ke dapur lagi menambah segelas karena melihat Mak sangat kehausan. Setelah minum lagi setengah gelas dan merasa cukup tenang, Mak menunjuk ransel hitam milik Nilam yang masih tergeletak di sudut ruang. Cepat ganti pakaian. Habis itu makan, kalian harus balik sekarang juga. Mak akan ke rumah Supri untuk minta tolong antar. Iya Mak, sahut Nilam patuh. Gadis itu menyeret ranselnya ke belakang. Meski batin masih menyimpan banyak tanya, ia mengikuti apa yang ibunya perintahkan. Melihat lelaki tua yang menjengkram lengannya tadi itu amat mengerikan rupanya. Wajah seram, belum lagi bau badan seperti kemenyan membuat bulu seluruh tubuh Nilam merinding. Sementara Nilam dan Juju bersiap, Mak Lumpit melangkah cepat, menyelusuri jalan becek. Beberapa bagian yang tergenang air dilompati. Kepalanya penuh dengan pikiran, menemukan cara agar Nilam segera pergi dan terlepas dari manusia paling menakutkan di dukuh ini. Terlihat sekali tatapan lelaki itu tadi menyiratkan ketertarikan kuat pada Nilam. Bulu kuduk Mak berdiri. Ia merasa bersalah tak langsung menjelaskan semua pada Nilam sejak awal. Memang momok bagi warga yang memiliki anak gadis perawan membahas orang itu di dalam rumahnya. Dan sekarang semua sudah terjadi begitu cepat. Setiba di pondok kecil yang berdampingan dengan 5 kandang ayam, Mak Lumpit segera menggedor pintu keras. Ia tahu Supri masih tidur walaupun hari sudah sesiang ini. Gedoran kesekian kali gagang itu bergerak. Seorang pemuda berkulit gelap, bermata sembab, dengan rambut acak-acakan muncul. Mak, katanya mengucek mata yang sembam. Tanpa bicara, tubuh Mak menyelip masuk ke rumah, melewati lelaki berbawakan kecil yang menatap bingung. Supri, tolong Mak, Nilam pulang dan ketemu. Mak mengatur napas. Ketemu orang itu tadi. Kalimat Mak terbata-bata. Mulai ceritakan kedatangan Nilam hingga munculnya lelaki itu di samping Nilam saat hujan deras tadi. Supri makin menganga mendengar penuturan Mak. Ia tahu lelaki yang Mak maksud adalah orang yang paling ditakuti akhir-akhir ini. Semenjak 8 gadis raib tanpa diketahui rimbanya hingga sekarang. Semua warga mencurigai Ki Arya pelakunya, tapi sayang belum ada bukti lebih lagi. Semua tertunduk ketakutan jika menghadapi lelaki yang terkenal berilmu gaib itu. Di akhir kalimat, wanita yang dikenalnya sejak kecil itu meminta ia segera mengantarkan Nilam keluar kampung. Sekarang juga. Cepat Supri, tolongin anak Mak. Tubuh lelaki berbaju kaos gober itu didorong Mak agar cepat mengambil kunci motor. Supri baru bangun Mak, mau mandi dulu, makan juga belum. Supri menggaruk-garuk dada dan leher yang terasa gatal. Gak usah mandi, ayo nanti Mak bekalin makanan dari rumah. Pokoknya berangkat sekarang. Kamu panggil Martin juga. Dua orang Nilam itu datang sama kawannya. Pemuda yang masih melajang di usia 30 ini tak bisa menolak. Setelah sempatkan mencuci muka dalam gerak cepat, Supri segera melajukan motornya membonceng Mak. Sekali 2 kali ia menguap efek masih mengantuk. Akibatnya punggung Supri langsung panas mendapat pukulan dari Mak. Keras, plak. Panas. Sampai Supri membuka mata lebar-lebar. Nasib jadi tukang ojek kampung memang harus siap dipanggil darurat. Benak Supri sambil garuk dahi. Sesampai di pekarangan rumah, Mak Lumpit bergegas turun dari boncengan dan masuk ke rumah. Supri lanjut ke rumah Mardin, sekitar 20 rumah ke arah barat kampung. Di dalam rumah, Nilam dan Juju sudah bersiap. Ransel keduanya tergeletak di kursi kayu. Mak langsung ke dapur menyiapkan makanan untuk Supri. 2 motor bersuara kencang berhenti tepat depan selasar. Supri dan lelaki tinggi berkulit gelap turun. Akan masuk ke rumah sejenak tertahan. Tertumbuk pandang pada gadis berkulit bening mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih berpadu celana panjang skinny biru tua.
Cantiknya dalam bautan penampilan yang sederhana tapi membuat Nilam tampak amat cantik paripurna. Sukses membuat Mardi dan Supri sesaat terpana. Senyum dari pemilik bibir merah alami dan gadis berambut basah itu merekah, terasa menerbangkan kedua ke awan. Plak! Sekali lagi Supri menerima pukulan beras dari bahu dari Mak yang sudah berdiri di dekatnya. Ibu gadis itu kesal melihat dua pemuda itu hampir meneteskan liur akibat menganga lebar memandangi Nilam. "Supri, cepat!" bentak Mak Lumpit membuat si lajang cengengesan tertawa malu. "Iya Mak, ayo," kode Supri untuk semua seraya keluar dari rumah. "Kamu sama Juju sudah makan kan nih?" tanya Mak pada Nilam dan Juju. Serentak keduanya mengangguk. "Sedikit Mak, gak selera sarapan," sahut Nilam sambil menggendong Rangsen. "Ya sudah, cepat berangkat. Supri ini untuk makannya." Mak menyodorkan rantang ke Supri. "Ingat, jangan berhenti sebelum keluar perbatasan," pesan Mak lagi. Supri mengiyakan sambil menerima rantang dengan wajah semeringah. Ada bau ikan asin goreng di depan hidungnya. Nilam dan Juju mengekor keluar. "Maaf ya Ju, kita mesti balik lagi," kata Nilam. Juju tengah memakai sepatu. "Ya, ini demi kebaikan lo." Tanpa banyak tanya, Juju akan manut apa kata Mak Lumpit. Sepertinya Nilam memang pulang dalam kondisi tak tepat. Walaupun aneh, Nilam menyipit mata pada Juju. "Ya, sudah tidak sempat ngobrol-ngobrol, cepat sana," tegur Mak. Juju sudah berdiri di sisi motor Mardin. Nilam sedang berpamitan pada Mak. Gadis berpipi ranum itu meraih tangan Mak Lumpit menciumnya takzim. Batin Nilam nyeri. Baru saja pulang melihat keadaan ibunya, tiba-tiba harus kembali lagi jauh. Ia memeluk Mak sambil terisak. Mak mengusap air mata di pipi bening itu. Jemari keriput dengan beberapa uratnya muncul itu bergetar. Tangannya berhenti saat menangkup pipi Nilam. Ditatap mata bola itu lekat. "Ingat pesan Mak ini. Selama kamu belum keluar dari kampung ini, jangan sesekali menyebut nama itu. Semua penduduk percaya, sedikit saja disebut, hidungnya akan segera mengendus. Jika ada bau perawan, orang itu bisa segera muncul lagi mendekat. Akan tambah bahaya kalau ia terlanjur menjadikan targetnya." "Nilam." Mak juga mengatakan singkat tentang 8 gadis desa yang menghilang. Kecurigaan semua menuju pada lelaki itu. Hanya takut untuk menghadapinya. Ini pertama dan akhir Mak membahas orang itu, sebab dipikir Nilam juga akan segera keluar kampung. Melihat putrinya mengangguk patuh, wanita parubaya itu mengakhiri pesan dengan mengusap kepala Nilam lembut. "Ayo Mak, ikut Nilam ke kota," pinta Nilam terisak kembali memeluk wanita tercinta. "Mak suka di sini, biar bisa ke ladang setiap hari." Itu membuat Mak terasa sehat. "Kamu berangkat saja, Mak mungkin akan menyusulmu suatu saat." Perpisahan penuh haru dari ibu anak-anak itu membuat Supri ikut meneteskan air mata. Ia yatim piatu sejak remaja, sudah terlupa rasa tulusnya cinta orang tua. "Cepat pergi." Mak menepuk pundak anak gadisnya, memberi senyum kecil pada saat Juju juga mencium punggung tangannya. "Titip jagain anak Mak di kota ya Ju." "Iya Mak," jawab Juju sebelum naik ke kunjungan Mardin. "Mak sehat-sehat ya, doakan Nilam sehat bahagia." Nilam melambaikan tangan sebelum motor melaju. Mata lamur Mak Lumpit jadi berkaca-kaca. Kemudian bulir hangat di pelupuknya luruh. Semakin motor yang membawa anaknya menjauh, kian deras air matanya hingga bahu kurus itu berguncang. "Nilam, satu-satunya putriku. Ya Gusti, lindungi dan selamatkan Nilamku," pinta batinnya menjerit pilu. Motor yang dikemudikan Supri masih separuh jalan di area kampung melewati hujan jati berpohon tinggi menjulang. Kampung ini dijuluki dukuh gelap, sebab letaknya terisolasi tanpa aliran listrik dan sinyal telekomunikasi. Jika hendak kontak dengan keluarga lain di kota, warga akan ke kecamatan yang jaraknya jauh, juga melewati setapak yang melelahkan. Hawa dingin setelah hujan tadi membuat Nila memeluk tangan, sekali berpegang pada besi motor yang geraknya oleng saat melewati jalan licin. Motor mereka beberapa meter di depan Mardin dan Juju. Selama perjalanan, Nila memilih diam, walaupun Supri banyak bertanya, hanya dijawab singkat oleh gadis itu. Di kepalanya berkecamuk rasa perang antara pesan Mak tadi dengan dorongan kata nama lelaki itu berulang-ulang terus di otak. Seperti ada sesuatu yang terus membisiki menghasutnya menyebut nama itu. Nilam berusaha mengalihkan gejolak dan menyandung lagu beat K-pop kesukaannya.
Di Nilam kerja apa atau di kota? Supri kembali bertanya. Sejak tadi ia sengaja memperlambat laju motor demi bisa mengobrol panjang lebar dengan Nilam. Kapan lagi mendapat kesempatan emas? Berdekatan begini dengan gadis yang wajahnya persis poster cewek terpajang di kamarku. Cantik dan menggoda, pikirnya dengan jantung menari-nari. Di restoran mas, jawab Nilam singkat, di sela bibirnya bersenandung pelan. Belum tuntas senandungan lagu Best of Me milik BTS. Nama seseorang tersebut di otak makin mendesak ke ubun-ubun, mendominasi isi pikiran. Keseimbangan Nilam hampir hilang saat menutup telinga dan mata, mengalihkan apa yang diucapkan pikirannya. Telapak tangan ditekan ke sisi kepala sekuat mungkin. Ki Aryadi Raja. Sebuah nama terlepas begitu saja meluncur keluar dari bibir Nilam. Tanpa bisa dikendalikan, Nilam menutup mulut dengan telapak tangan. Detak jantungnya berpacu cepat, rasa takutnya terbit, membayangkan apa yang terjadi setelah ini. Nilam di sana tinggal di mana? Lelaki masam di depannya ini sama sekali tak menyadari. Ia masih terus saja bertanya, mengorek tentang isi gadis yang membuat irama jantungnya berlari. Nilam tidak menjawab. Tubuhnya mendadak makin dingin sampai terasa kaku. Tak sabar ia ingin cepat sampai Gapura dan keluar perbatasan kampung. Apa yang maknya katakan amatlah benar. Setelah tersebutkan nama itu langsung ada reaksi padanya sekarang. Tak sempat menegur Supri agar lebih cepat, tubuh Nilam menggigil. Aura dingin menusuk tulang. Ia memeluk tangan berusaha merangkup kembali bibir yang gemetar hebat. Sampai terdengar suara giginya beradu. Saat melempar pandang ke arah depan, Nilam melihat tubuh seorang lelaki berpakaian serba hitam merentangkan tangan di tengah jalan. Wah! Berhenti! Supri! Beki Nilam keras sambil meloncat dari motor ke semak kiri jalan. Motor bebek keluaran 2015 itu mati seketika bersamaan dengan jatuhnya Nilam. Meluncur ke depan lalu jatuh bersama Supri di sisi jalan. Woi, kenapa? Martin cepat injak rem dalam sambil arahkan motor ke kanan jalan. Seketika motor terhenti tak sampai menabrak motor Supri yang jatuh di depannya. Andai melaju kencang, mungkin motor Martin sudah melindas Supri. 3 orang pemuda itu terduduk dalam kondisi syok kaget. Juju mendapati kakinya berdarah, terkena besi pijakan motor Martin. Sementara Supri dan Mardi tak terluka, sebab tadi sempat meloncat ke rumputan. Nih, kamu gak apa-apa? Juju berusaha berdiri, sedikit meringis saat perih luka terkena ujung jeansnya. Kenapa harus loncat, dek? Itu bahaya, tegur Supri, ikut berdiri mendekati Nilam yang kini duduk di rumput sisi jalan. Gadis itu tengah tertunduk memeluk badan yang terlihat masih menggigil sambil mengerangsak kecil. Itu tadi ada orang baju hitam. Nilam menunjuk depan sana tanpa mengangkat wajah yang tertunduk. Rambut panjangnya terurai sebagian ke depan. Melihat tak ada siapapun seperti yang dikatakan Nilam, Supri mengingatkan, jangan ngomong aneh-aneh, ini hutan pamali. Pemuda kurus itu kembali ke motornya, sempoyongan berdirikan motor itu hingga tegak. Lalu mencoba kembali menyalakan starter. 5-10 kali, tidak bisa. Dicoba lagi menyalakan pakai engkol, tetap gagal. Motor itu bergeming. Begitupun Mardin, motornya yang lebih baru daripada punya Supri juga ikut mogok. Kenapa bang? Juju mendekati mereka, coba membantu sampai kewalahan, tetap saja gagal. Mereka bertiga mulai kelelahan, memutuskan menunggu pertolongan, berharap ada orang lain lewat. Supri mengambil plastik berisi rantang pemberian Mak Lumpit tadi yang jatuh di dekat motor. Isinya hanya berantakan di dalam. Supri membukanya lalu melahapnya rakus. Juju kembali duduk mengambil tempat dekat Nilam. Sedikit heran melihat gadis itu menelungkupkan kepala di antara lututnya. Rambut tergerai ke depan, ada erangan halus seperti kesakitan, tapi tubuhnya kaku tak bergerak. Seketika mega gelap kembali menggantung tebal di angkasa. Gerimis kecil mulai turun bak embun pagi. Nih, lo kenapa? Hati-hati. Juju mendekat berjongkok lalu menyentuh bahu Nilam. Seketika kepala gadis itu terangkat. Tampak kulit wajah dan bibir seputih kapas, ada pancaran merah di bola mata yang berair. Di mata Juju, Nilam seperti dirasuki makhluk lain. Juju yang kaget terjungkal ke belakang, tubuhnya seketika menggetar, mengundang mata Supri dan Mardin serentak melihat Nilam. Wajah cantik gadis itu sudah tampak seperti mayat hidup.
"Nih, kamu kenapa?" Juju bertanya dari tempat yang masih terpaku. Mata Nilam menatap kosong, tanpa kedip. Supri dan Mardin mendekat perlahan. Pandangan mereka tak lepas dari Nilam. Takut kalau tiba-tiba gadis itu mengamuk, mereka bersiap menangkapnya. Ini hutan. Kalau sampai Nilam kabur ke dalam hutan, bisa jadi ia akan hilang tanpa jejak. Namun, perkiraan mereka berdua salah. Detik berikutnya, tubuh Nilam melemas layu, lalu jatuh berbaring di tanah. Segera tiga pemuda itu mendekat. Setelah memeriksa kondisi Nilam yang seperti orang tidur, mereka berniat membawa gadis itu kembali ke rumah. "Coba nyalakan lagi motornya," kata Juju pada Martin. Segera pemuda itu lakukan, diikuti Supri. Ajaib, sekali tekan starter langsung menyala. Juju segera mengangkat tubuh Nilam ke motor Mardin. Mereka akan bonceng bertiga karena ia harus menjaga tubuh Nilam. Supri mengambil ransel Nilam dan membawa ke motornya. "Apa kita bawa ke luar kampung saja biar Nilam ke rumah sakit?" usul Juju sambil menyentuh dahi gadis itu dingin seperti es. Selesai ucapan Juju, belum juga dijawab dua pemuda itu, motor seketika mati. Sekejap mulut tiga orang itu rapat menahan takut yang menyergap. "Sudah, balik aja lagi ke rumah Mak Lumpit," seru Supri seakan sengaja perbesar suaranya, seolah-olah paham Juju dan Mardin diam. Motor kembali dinyalakan dengan mudah, membawa mereka kembali berbalik ke Duguh. Juju yang terbiasa di kota, jadi percaya kalau mistis itu memang ada dan sekarang sedang dirasakannya. Dalam hati ia panjatkan doa-doa semoga ia dan Nilam mendapat jalan bisa keluar dari kampung ini. Di bilik sederhana berdinding papan coklat tua, gadis itu masih tertidur dalam balutan 3 lapis selimut. Erangan halus sesekali keluar dari bibirnya. Tak jauh di depannya, wanita tua duduk di bangku kayu. Matanya masih terbuka awas, seakan tak ingin anaknya itu lepas dari pandangan. Pikirannya mencoba menerka apa Nilam sudah jadi sasaran Ki Arya, atau ia hanya karena sakit kelelahan. Sejak Supri dan temannya menggotong gadis itu turun dari motor tadi, tubuh Nilam makin lemah. Kekhawatiran Mak Lumpit menjadi-jadi, melihat gadis itu terus tertidur. Namun ia juga bingung harus apa. Nilam sepertinya ditahan kekuatan lain sampai tak bisa keluar dari kampung. Sekarang hanya menunggu sampai gadis itu terbangun sendiri. Juju di luar pun berpikir keras akan kejadian yang menimpa mereka tadi. Saat Mak berniat akan kembali membawa Nilam keluar kampung, hujan deras dan petir kembali menghalangi. Pemuda berwajah bersih itu masih bertafakur di atas sajadah selepas sholat isya tadi. Menurutnya kampung Nilam ini memang terasa gelap, sepi dan terkesan angker. Warganya masih amat tradisional dan penganut kepercayaan pada tradisi leluhur yang amat kuat. Meski agama mereka tercatat di kartu tanda penduduk, tapi tak pernah mengerjakan kewajiban agama, sama seperti Nilam yang ia kenal. Selama mereka di Jakarta, Nilam memang tak pernah ia lihat ibadah. Juju merasa itu membuat jiwa Nilam lemah dan mudah dirasuki makhluk lain. Ia merasa khawatir pada teman dekatnya itu. Di kamar, Mak masih memandangi Nilam, berharap anaknya cepat bangun dan tak terjadi sesuatu pada Nilam. Risiko akan hilang. Seperti yang lain bisa saja dialami Nilam jika lelaki tua itu sudah pengaruhi pikirannya. Sedikit saja Nilam memikirkan nama itu, mungkin saja pengaruh kuat Ki Arya merasuk tubuhnya. Momok menakutkan akan semua ini awalnya terkuak saat Mala dan Sinta menghilang. Gadis ke-7 dan ke-8 yang lenyap tanpa jejak setelah 6 orang hilang di bulan-bulan sebelumnya. Mak teringat, 2 gadis itu baru pulang setelah kelulusan SMA mereka di kota. Terjadinya 3 bulan lalu. Sebelum menghilang, seorang warga melihat lelaki berpakaian serba hitam berbicara dengan mereka di jalan. Kedua gadis itu lenyap saat malam. Barang bawaan, tas, dan sepatu yang memungkinkan mereka pergi sendiri ternyata masih tetap ada di tempatnya. Kecurigaan warga kalau Ki Arya lah lelaki berpakaian hitam itu, tak ada yang lain. Beberapa saudara korban berusaha mengintai pondok lelaki itu untuk mencari keberadaan mereka, tapi tak pernah berhasil. Gadis-gadis itu tak pernah lagi terlihat karena sangat ingin menemukan putrinya. Bapak Maya nekat hingga dini hari menunggu di semak tak jauh di rumah tepi telaga tempat tinggal Ki Arya.
Namun, lelaki bertubuh kecil itu harus lari tunggang-langgang kembali ke rumah. Katanya ia melihat sesuatu kejadian aneh pada Ki Arya. Si lelaki tua yang selalu berpakaian serba hitam itu telah mengamalkan ilmu penghilang raga. Ia melihat sendiri Ki Arya berdiri di tepi telaga dalam terpaan cahaya bulan. Tubuh itu seketika membayang tembus pandang, kemudian melayang dari mulutnya terucap kalimat menggema. Menanti perawan ke-9, kekuatan ini sempurna. Hahaha. Itulah tawanya berderai. Siapapun akan takut menyaksikannya. Berita itu ia sebar ke penduduk. Keluarga korban dan beberapa warga sempat melakukan perlawanan, berkerumun ke rumah lelaki yang hidup sendiri itu, hendak menanyakan keberadaan para gadis. Namun, hujan petir dan guntur menyambut mereka sebelum Ki Arya keluar dari rumahnya. Semua percaya kalau itu sebab kekuatan Ki Arya. Setelah itu, banyak warga memilih aman dan keluar dari kampung ini, terutama yang memiliki anak gadis di rumahnya. Seorang warga yang pernah kembali memberi peringatan untuk tak menyebut-nyebut nama atau apapun tentang lelaki itu. Menurut penerawangan guru yang ia temui di kampung lain, hal itu akan mengundang bahaya untuk gadis perawan yang ada di rumah. Kalimat itu yang selalu menggema di kepala Mak. Ia pernah menitipkan surat untuk dikirim pada Nilam supaya tak pulang, namun sepertinya tak sampai. Buktinya gadis yang kini terbaring di ranjang itu malah datang. Semua telah terjadi. Ia hanya bisa berharap anaknya ini dilindungi. Doa itu selalu menggema di hati Mak. Memang agama nenek moyang yang dianut keluarga Mak turun-temurun, tetapi hatinya sangat percaya akan ada Tuhan yang disebut Gusti. Gusti bisa menolongnya lebih dari kekuatan manusia. Lamunan Mak terputus saat di pintu depan rumah riuh suara orang dan pintu yang digedor. Ia tergoboh-goboh sambil perbaiki ikatan jariknya yang longgar. Mak, melumpit, panggil dari beberapa orang lelaki dan perempuan. Seakan tak sabar dibukakan. Juju terbangun, lalu keluar dari bilik sebelah. Ia sebenarnya baru tertidur karena kelelahan. Begitu Mak membuka pintu, tampak puluhan orang dewasa berkerumun, 2 obor menyala dibekang sebagai penerang. Gimana keadaan Nila, Mak? Tanya salah seorang bapak begitu melihat Mak. Masih tidur, ini ada apa Pak Guru? Tanya Mak yang masih tampak keheranan. Biarkan kami masuk dulu Mak, jawab lelaki tua berbadan gemuk yang dipanggil Pak Guru. Iya, ayo silakan masuk Pak Guru. Rumah tak begitu luas. Ini ramai. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, 6 wanita yang ikut tadi langsung menemani Mak menjaga Nilam di kamar. 10 laki-laki berjaga di dalam rumah. Supri dengan 3 orang lelaki yang datang belakangan dengan sepeda motor memilih berjaga di luar, berpenerang obor yang terpasang di sisi pintu. Juju keluar ikut bergabung dengan mereka. Kalau Supri tidak bilang, bisa-bisa kami cuma dengar kabar Nilam sudah hilang. Ini bahaya, kata Pak Guru berapi-api. Diiyakan warga lain. Seorang wanita memakai daster motif bulat keluar dari kamar. Ini cirinya sama kayak Erini sebelum hilang. Tidur tapi badannya dingin, katanya bergidik menyampaikan pada para lelaki di luar. Mendengar itu napas Mak serasa sesak. Dulu Erini yang pertama hilang dan yang bicara tadi kakak perempuannya. Lalu kita harus gimana? Jaga, jangan sampai Nilam sendiri. Iya, besok kita antar Nilam keluar kampung biar dirawat di rumah saudaraku. Pak Guru memberi saran dan semua pun segera menyetujui.